Kembali lagi di Anyus Bali dan pemirsa masih bersama saya dan pengamat politik dari Undiknas Ibu Widi. Dan sekali lagi jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu kampanye dan media sosial. Anda bisa hubungi kami di 0361 231 023. Baik Bu Widi, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sudah sempat membahas tentang bagaimana kesiapan KPU dari perspektif pengamat politik. Sekarang masuk ke topik ini Bu, yaitu kampanye dan media sosial. Menurut Ibu seberapa efektifkah Bu? Kalau misalnya paslon ini yang biasanya harus membuat kerumunan, biasanya ada konser untuk menyampaikan visi misinya melalui media sosial ini bagaimana? Iya, inilah era disruption ya. Disruption juga akhirnya merambah ke bidang politik dan luar biasa. Kalau kita perhatikan memang sekarang itu saya lihat masing-masing paslon sudah meng-hire tim kreatif ya, tim kreatif bagaimana menyajikan sebuah kampanye pemberitaan yang sangat menarik ya. Mereka memilih foto-foto yang tepat, memilih konten-konten kalimat yang tepat sehingga meyakinkan pemilih. Jangan lupa bahwa kampanye itu sesungguhnya adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih, memberikan informasi, ada bujukan di situ yang disampaikan secara halus sehingga masyarakat bisa memilih pasangan calon ini. Unsur-unsur itu tentu penting untuk dipenuhi dan saya melihat bahwa kemasan media sosial itu sudah sangat baik ya. Sekarang bagaimana kejujuran dari pasangan calon untuk menyampaikan bahwa yang mereka sampaikan di media sosial itu adalah sesuatu yang benar mereka lakukan. Betul. Bukan sebuah pencitraan, bukan juga sebuah arena pembohongan publik. Itu yang penting dilakukan sehingga masyarakat kita benar-benar mendapatkan informasi yang baik. Nah, tidak kalah pentingnya adalah masyarakat ini juga harus cerdas. Tidak begitu saja mempercayai apa yang disajikan ke media sosial. Mereka harus melakukan tracking. Kalau memang kampanyenya media sosial yang utama, maka trackinglah juga secara media sosial. Jejak digitalnya kan pasti ada begitu. Dan saya melihat ini adalah sebuah kreativitas yang luar biasa. Sesungguhnya teman-teman tim kreatif ini, kreator, ini bisa mendapatkan poin yang luar biasa ya dengan adanya kampanye di media sosial ini. Dan kampanye di media sosial ini tidak ada hitungan waktunya kan. Dia tidak terhitung 24 jam sehari, tidak juga terhitung 7 hari dalam seminggu, tapi dia bisa terus dilakukan. Dan yang jadi tantangan mungkin bagaimana agar ada kemasan media sosial itu bisa masuk ke segala segmen gitu ya. Kalau mungkin segmennya adalah anak muda, dia harus menggunakan bahasa yang dekat anak muda. Tapi kalau segmen yang disasar adalah kegiatan yang dekat dengan kaum spiritual, mungkin seperti apa kemasannya. Kan ada klaster pemilih di situ. Saya kira Ini yang menjadi tantangan juga adalah ini masyarakat kan kita perlu ketahui bersama, kita sudah sadar bahwa masyarakat sekarang ini sudah cerdas-cerdas, anak muda sudah kritis. Seperti yang Ibu bilang tadi, menjadi tantangan adalah ketika masyarakat tidak percaya, ini pencitraan aja nih hanya di media sosial. Lantas bentuk kampanye di media sosial seperti apa Bu yang kira-kira harus mungkin dilakukan untuk bisa menarik perhatian dari pemilih itu sendiri? Ya. Jadi mengemas sebuah media sosial ini tak ubahnya seperti mengemas sebuah produk kan gitu ya. Ditetapkan dulu produk yang akan diunggulkan itu apa, kemudian dianalisis dari pasar mana yang akan ditujukan seperti itu. Kalau pasarnya adalah anak muda, tentu dibuat kegiatan yang kreatif, yang menyentuh anak muda dengan bahasa seperti sekarang lah guys dan sebagainya kan gitu. Jadi sekali lagi kemasannya. Kemudian jenis pemilih kita juga diperhatikan ya. Kalau pemilih kita itu kan ada pemilih yang partisipan. Artinya dia tidak mengikatkan secara ideologi kepada salah satu partai karena alasan ideologi, tapi lebih kepada hasil kerja daripada pasangan calon atau hasil kerja kesuksesan mereka sebelumnya. Ini tentu akan sangat diperhatikan oleh pemilih non-partisan ini. Dan saya lihat pemilih non-partisan saat ini trennya meningkat terus. Mereka tidak mengikatkan diri ke partai, tapi mereka memilih karena kesuksesan daripada pasangan calon. Nah, kemasan ini tentu sekarang inilah ajangnya. Bagaimana mereka mengklaim ini loh hasil prestasi saya, dan kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu pemberitaan yang baik sebagai bagian dari konstruksi sosial itu sendiri. Apa harus buat sesuatu yang viral, nyeleneh gitu supaya bisa menarik perhatian masyarakat, bagaimana itu Bu? Iya, saya kira kalau untuk membuat sesuatu yang viral, kalau viralnya positif kan baik ya, tapi kalau viralnya dalam segi penyampaian pendapat kita mengemasnya dengan kurang baik, tentu akan mencelakai diri sendiri, apalagi terkait dengan pasangan calon yang mereka butuh dukungan politik dari masyarakat. Jangan sampai itu dilakukan ya. Tantangannya mungkin bagaimana mengemas
pemberitaan media sosial ini pada masyarakat yang tidak punya media sosial. Nah, Itu ya. nanti kita akan bahas ini Bu Oke, ya di segmen baiklah. selanjutnya, lansia dan lain sebagainya. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita kali ini yaitu kampanye dan media sosial, Anda bisa hubungi kami di 0361 231 023. Bu, kita lanjut lagi nih. Kalau misalnya kita berbicara tentang media sosial dan kampanye itu sendiri, biasanya menjadi prasyarat secara tertulis untuk paslon maju adalah punya visi dan misi. Lantas seberapa efektif Bu visi dan misi itu menjadi semacam kriteria utama kita masyarakat untuk memilih berdasarkan visi dan misi? Menurut Ibu ini masih efektif nggak Bu? Visi dan misi jika tidak diikuti dengan program kerja yang realistis, kemudian bisa diterima dan masyarakat bisa memikirkan ya program kerja ini layak tidak untuk 5 tahun ke depan, tentu tidak akan bisa ya. Tapi visi dan misi diiringi dengan kesatuan pola pikir yang baik diterjemahkan dalam program kerja. Itu yang sekarang diperlukan oleh masyarakat kita, terlebih di era pandemi ini kan. Jadi satu poin kesuksesannya adalah bagaimana jika itu adalah calon petahana, bagaimana mengatasi pandemi, dan itu akan menjadi tiket untuk mereka atau merupakan halangan bagi mereka untuk terpilih di langsung dilihat. Betul, seperti itu ya. Dan ini Bu sudah ada ya penelpon yang akan bergabung bersama dengan kita pada pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri. Oke, dengan Bu Kunti silakan pertanyaannya. Kebetulan ini warga Badung. Oke, Badung. Pertanyaan pertama saya kepada Ibu, menurut Ibu apakah untuk kampanye melalui media sosial saat ini bisa efektif? Karena kan masih banyak daerah-daerah lain yang menggunakan kampanye secara pengumpulan massa. Apakah efektif atau tidak? Terus yang kedua, melihat saya sebagai warga Badung nih, untuk calon saya ini kan calon tunggal, katakanlah lawan kota kosong. Kalau kayak gitu, apakah nggak bisa langsung dilantik aja Bu? Nggak usah pakai pemilihan-pemilihan? Itu sih yang saya mau tanyakan, dua itu. Baik, terima kasih Bu Kunti dari Badung. Terima kasih atas pertanyaannya, bisa langsung ditanggapi Bu. Iya. Yang pertama terkait dengan efektivitas ya penggunaan media sosial. Jadi kalau pengemasannya sangat baik, saya kira impact-nya akan sangat baik dan tidak terbatas pada hari ini saja, tapi dan seterusnya. Kemudian menjadi tantangan bagi daerah yang bagi tidak terjangkau oleh internet, kemudian atau ada memang penduduk tidak semua di perkotaan sih ya, tidak semua di pedesaan. Karena di perkotaan pun ada masyarakat yang tidak tersentuh media komunikasi. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Saya kira KPU masih memperbolehkan adanya kunjungan yang bersifat skala kecil kan, kunjungan warga masih diperbolehkan, hanya saja tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya kira ini masih tetap harus dilakukan oleh pasangan calon, merupakan pilihan ya, bukan keharusan, merupakan pilihan dari pasangan calon untuk memperkenalkan visi misi dan program kerjanya dan dekat dengan masyarakat, tapi bukan dalam rangka mobilisasi massa. Nah, kemudian terkait dengan kondisi di Badung ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh Badung ya, tapi juga beberapa daerah di Indonesia. Dan sebenarnya kota kosong itu bukan kosong ya, ada penghuninya kan gitu, tapi penghuninya yang kemudian dengan alasan-alasan tertentu akhirnya menjadilah kota kosong. Nah, kemudian kalau disimpelkan begitu ya selesailah pemilu ini kan. Tapi pemilu ini punya tahapannya harus tetap dilalui, dan kemudian ini merupakan uji publik bagi pasangan calon meskipun dia berhadapan dengan kota kosong. Sebenarnya itu berat ya, berhadapan dengan kota kosong itu sesuatu yang berat karena dia harus bisa membangun citra positif kepada masyarakat agar masyarakat tidak ragu untuk menggunakan hak pilihnya. Di beberapa daerah juga tidak selalu kota kosong itu tidak dapat suara. Baik, jadi ini menjadi tantangan tersendiri untuk paslon juga ya, walaupun melawan kota kosong ini justru lebih berat tekanannya ya Bu ya. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang aturan. Nah, ini yang menjadi menarik dan yang harus diperhatikan untuk paslon dan juga pendukungnya, sehingga jangan sampai paslonnya baik-baik saja, justru pendukungnya yang malah menjadi bumerang untuk paslon itu sendiri. Baik pemirsa, perbincangan kita semakin menarik, namun jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.